Pak, ini bicara gantian nih Pak. Tadi Bapak bilang ini masalah gantian kekuasaan aja barang ini kan. Di kemarin ini yang juga menyita perhatian publik ini mengenai pemekaran Papua Pak. Ya katanya ada 3 provinsi baru, banyak yang menganggap bahwa ini baik untuk Papua, untuk redistribusi kekayaan dan kesejahteraan. Tapi nggak sedikit juga orang yang bilang ini buat gantian berkuasa aja sebenarnya kan, bagi-bagi jatah. Ada yang bilang proyek keamanan. Proyek keamanan, Bang Usman Hamid misalnya mengatakan bahwa ini adalah pintu masuk buat penambahan militer karena lebih banyak polsek-polsek, polres-polres baru, kodam-kodam baru misalnya, polda-polda baru. Nah, Pak Mahfud bisa kasih perspektif ke masyarakat mengenai isu pemekaran ini Pak? Sudah sejauh mana dan bagaimana? Apa pentingnya untuk Papua dan untuk Indonesia? Ya kebijakan apapun kan pasti ada yang menilai dari sudut negatif, ada positif. Tidak apa-apa, itu demokrasi gitu. Tetapi kalau untuk Papua itu memang Usman Hamid kesini kemarin. Bapak nih menemui pengkritik ini asli juga ya Pak? Wah, saya tampung semua. Haris Azhar aja sering saya undang ke sini. Diskusi baik-baik Haris Azhar. Semua aktivis itu datang ke sini, ngapain? Kalau enggak dengar dari saya kan kurang bagus. Tapi Anda jangan berhenti ngeritik. Sesudah ketemu saya kritik aja saya bilang. Tapi saya dengar kemarin ke sini di hari libur saya terima. Membawa ketua Majelis Rakyat Papua. Mereka protes tentang di Papua banyak demo yang menolak DOB. Saya dengarkan aja. Sudah itu saya jelaskan. Tapi juga jauh lebih banyak demo yang mendukung DOB saya bilang. Itu di Papua Tengah itu Bupati sudah menjawab panitia deklarasi. Di selatan juga itu sama. Jadi ada yang setuju ada yang tidak. Itu biasa gitu. Dan itu yang diajak ke sini kemarin Pak Timotius Morep itu. Saya enggak pernah diajak bicara saya bilang, Pak, kalau enggak salah Bapak sudah bicara dengan saya ya beberapa kali. Kan Bapak ke sini udah diskusi bicara ke sini dia. Sekarang pakai masker seakan-akan saya enggak kenal. Buka Pak maskernya. saya sudah buka Pak maskernya Pak biar enggak apa-apa, sudah kata Pak Luhut sudah boleh enggak pakai masker. Pak Luhut. Kalau Pak Luhut sudah bisa sudah rujukan saya bilang. Buka. Lah Bapak kan sudah ke sini sudah diskusi. Gimana Bapak bilang enggak pernah saya ajak bicara. Udah diskusi di sini. Bapak dulu enggak keberatan. Asosiasi Bupati sudah ke sini, asosiasi DPRD sudah ke sini, tokoh adat sudah ke sini. Saya sudah ke Papua. Ya ada yang setuju, ada yang tidak, itu biasa. Kalau nunggu 100% orang setuju terhadap satu hal, kita tidak pernah berbuat apa-apa. Satu. Kalau tujuannya biar memperbanyak Kodim, justru itu tujuannya. Karena selama ini kan orang kan BOK. Ya, BKU. BOK lagi. Orang kan diperbantukan aja. Nah sekarang yang tetap agar kerjanya enggak main-main. Selama ini sana ada 2 kabupaten, polresnya 1, polisinya sedikit, enggak terjangkau. Sekarang mari tata berdasar pendekatan sipil. Salah satu caranya buat provinsi gitu. Dan itu sudah didiskusikan lama. Sosialisasinya ke sana juga udah banyak gitu. Bahwa masih ada yang tidak setuju sama aja. Sesudah ada pemilihan presiden tetap aja ada yang tidak setuju. Sudah ada pemilihan gubernur tetap aja ada yang tidak setuju. Namanya politik. Dan itu yang kita tuju ketika membangun demokrasi. Tidak boleh meredam orang yang tidak setuju. Silakan tidak setuju. Tapi taat asas. Kalau hukum sudah menentukan, musyawarah sudah ditempuh, prosedur sudah ditempuh, mari jalan sama-sama. Jaga negara ini gitu. Ya. Itu paling pentingnya. Tapi ini memang maksudnya untuk kesejahteraan, distribusi, itu gimana Pak? Oh iya kalau itu udah pasti. Ya, the essence of pemekaran ini. Jadi bukan hanya sekedar bagi-bagi jatah atau ya pork barrel policy gitu Pak. Begini, untuk elit pertama, di lokal. Agar rentang kendalinya itu lebih efisien sekarang. Kalau sekarang ini kan terlalu jauh tuh. Aduh tidak efisien dan kita tidak kontrol. Sekarang dipisah aja biar langsung ini bisa dikendalikan. Ini daerah tertentu yang agak panas, ini sendiri. Kita tahu. Karena misalnya orang KKB itu, OPM, itu sering mengklaim kami rakyat Papua. Loh, yang selatan marah loh. Orang-orang selatan.
bilang, nah di sini aman kok, di mana? Nggak ada KKB sini. Yang utara seperti golongannya Pak Freddy Nomberi, loh kenapa itu tidak sisikat habis saja itu? Kami aman-aman saja kok mengatasnamakan Papua. Freddy Nomberi bilang gitu di sini di kantor ini, karena saya undang, saya pertemukan semua. Memang banyak yang ada yang mendukung, ada yang tidak. Kemudian kalau ilmuwan itu ada yang genet. Oke katanya, kalau kita memperbaiki Papua harus dihidupkan hak politik untuk referendum lagi. Gila bilang. Ilmuwan begitu, mana? Gitu. Itu hak rakyat. Ya bilang. Wah kalau begitu semua sudah referendum di Indonesia merdeka sendiri-sendiri saya bilang. Kayak Timur sama, Papua kalau mau direferendum lagi kan selesai secara hukum. Lalu mengatasnamakan hak asasi menurut konvensi PBB. Setiap bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Saya bilang kamu tidak tahu konvensi PBB. Kan ada deklarasinya di bawah. Satu daerah yang sudah menjadi bagian secara sah dari negara lain tidak boleh memisahkan diri dari negara induknya tanpa prosedur konstitusi. Dan kalau itu dilakukan, militer bisa diturunkan. Gitu. Itu kan konvensi PBB. Lalu atas nama konvensi PBB yang mana juga. Kan gitu. Nah oleh sebab itu, marilah kita bangun negara ini ya tanpa usah bergenit-genit juga lah. Kita rasional aja. Bangun politik ini dengan sebaik-baiknya. Ini negara demokrasi dan di dalam demokrasi itu pergantian kepemimpinan, jabatan itu biasa. Kita ganti aja semua. Iya kan? Nih. Dalam negara demokrasi sirkulasi kepemimpinan itu hal biasa. Yang necessity. Ya kan? Iya. Nah kabarnya nih Pak, opung kita nih ada dapat info-info senyap dari balik tembok istana. Opung Pandana Baban. Bukan opung yang yang di sebelah sana Pak. Opung yang di sebelah sana. Boleh kasih dulu artikel Pak Idam ya. Pak Idam. Ini di forum kita ya Pak Torik yang minggu lalu. Opung Pandana Baban mengungkapkan kabar semilir di istana. Coba Om Torik aja lah masalah-masalah politik ini lah. Kita ini masalah Opung Pandana ini katanya yakin betul mendengar ada 4 menteri. Yang jadi ditanya oleh presiden apakah akan maju 2024 dan ada 4 menteri yang menjawab ya saya mau maju. 3 menteri menjawab ya saya mau maju. Tapi Menhan Pak Prabowo jawabnya dengan atas izin Pak Presiden. 3 yang lain itu ada Pak Menko juga, Pak Menko Erlangga, Pak Menteri BUMN Erick Thohir, lalu Pak Menparekraf tetangga sini Pak Sandiaga Uno. Nah, dan satu lagi Pak Prabowo. Itu tetangga Bapak nih. Iya, Pak Prabowo tetangga kiri, Pak Sandi tetangga kanan. Sudah menyatakan, sudah mendengar juga atau sudah ditanya malah Pak? Atau sudah diajak diskusi di sini sama Pak? Atau Bapak udah menyatakan juga gitu. Yang kelima. Ya, saya termasuk yang tidak ditanya karena mungkin saya tidak punya potongan. Dan saya tidak nanya juga. Tetapi saya mendengar itu. Membaca itu. Confirm artinya. Membaca itu dan saya percaya Pandana Baban itu sangat sering berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Saya tahu karena setiap ke sana dia mampir ke sini. Saya baru ketemu Pak. Gitu. Lapor sih, lapor. Udah dia teman lama. Iya. Pandana Baban itu dulu teman saya di DPR. Ya sama angkatan DPR 2004-2009 saya angkatan. Jadi dekat. Jadi dia sering nelpon, sering wawancara sendiri kalau nulis apa gitu. Mampir ke sini sering ngantar buku ke sini. Saya percaya bahwa dia pasti tidak bohong ketika diberitahu oleh presiden itu bahwa dia ketemu dengan presiden. Nah, substansinya benar dalam arti enggak apa-apa kan? Menteri itu menyatakan ingin jadi presiden, itu kan memang karir politik. Kan tidak ada larangan di undang-undang. Tapi berarti tidak semua menteri ditanya gitu Pak? Atau proses pertanyaan tanya jawab itu Pak Mahfud ada nggak Pak? Nggak ada. Oh jadi man to man marking lah ya. Satu-satu. Tapi begini lah, orang kan dulu Hillary Clinton itu kan dia sudah nyatakan besok saya akan jadi presiden. Dia menlu, enggak apa-apa, enggak harus mundur juga. Memang karirnya kan di situ, Pak Menteri ya ke presiden, kan gitu. Apalagi kalau karir lewat partai politik. Karena kabinet itu tidak bisa dibantah, dia sumber rekrutmen pemimpin
negara. Seperti halnya DPR, seperti Parpol, MPR, lembaga negara itu sumber rekrutmen, tidak apa-apa. Ormas juga, Kiai Ma'ruf Amin dari Ormas bisa. Malah bagus loh kalau ada orang, saya mau maju gitu, daripada orang enggak mau lah gitu kan, nanti enggak punya pemimpin kita. Kalau ada yang begitu, Lebih baik ngaku terbuka Iya, gitu Pak lebih dibanding terbuka presiden. nggak mau tapi operasi gitu ya. iya, enggak apa-apa terus. Nggak ngomongin seseorang kan Anda kan? Enggak apa-apa menurut saya, silahkan aja. Tapi kalau ada kritik yang bilang seharusnya yang sudah bilang mau maju tuh mundur dari... Oh enggak bisa kalau gitu, kita kekurangan pemimpin dong. Kan Nggak akan mengganggu kinerja pemerintah? enggak, dari mana mengganggunya? Kalau mengganggu ya ditegur gitu. Tapi mengganggunya di mana kira-kira, kan enggak ada kan? Siapa tahu kerjanya sambil kampanye gitu. Ya enggak apa-apa membangun citra. Artinya dia bekerja agar citranya bagus. Kan begitu. Kerja Dengan politis. bekerja bagus Pak, gitu Pak. ini Dengan masalahnya ada bukan ya, yang di masyarakat khawatirkan tuh konflik of interest Pak, menggunakan power untuk menjadi anak tangga. Nah itu gimana Pak? Gimana sih kita harus memandang instrumen kekuasaan untuk menuju kekuasaan ini Pak? Ini agak-agak tricky nih Pak. Enggak apa-apa, asal tidak menyalahgunakan kekuasaan. Dia gunakan kekuasaan untuk naik tangga kekuasaan dengan cara membangun citra yang baik, bekerja sebaik-baiknya agar citranya baik, agar diketahui bahwa dia mampu. Ya. Tapi jangan menyalahgunakan kekuasaan Ya. dengan menghambur-hamburkan uang negara, isinya hanya untuk kampanye. Kan ada dulu menteri yang begitu gitu. Ya harus dibedakan. Iya, iya. Ada juga yang begitu. Jadi menggunakan jabatannya untuk apa? Misalnya anak buahnya suruh beli spanduk di sana pakai uang kantor dan sebagainya untuk nyambut dia. Itu kan terekam semua ya di BPK. Iya. Itu ada tuh kolega-kolega lama ya Pak. Saya enggak nuduh siapa, saya baca laporan BPK aja. Wah ini dulu beli spanduk ini, enggak ada referensinya. Kalau bahasanya Opung Panda ini tipu-tipu kampung. Tipu-tipu kampung. Tapi Pak Mahfud ini kalau kita setback lagi nih 2010 waktu ketua MK. Pak Mahfud ini di 2 kali pemilu terakhir 2014 dan 2019 itu kan Beredar terus. bukan hanya beredar, barang ini masuk jadi nominasi yang barang jadi. barang jadi barang Pak. Saya ingat banget tuh dalam FGD opinion leader jelang pemilu 2014 Pak Mahfud nomor 1. Iya. Di bawahnya ada Bu Ani kalau nggak salah, Bu Sri Mulyani. Pak nomor 2, Pak JK nomor 3, Pak Dahlan Iskan Padahal nomor 4 Bu Ani. Iya betul. Pak Mahfud nomor 1. Artinya ini barang Pak Mahfud ini selalu beredar di nama-nama tinggi lah. 2024 gimana Pak? Enggak. Dulu saya kalau ada yang begitu saya kapitalisasi agar karena waktu itu masih Belak-belakan muda. udah. Dulu kapitalisasi. Bagus lalu cari channel-channel gitu. Jari-jari celah. Sekarang enggak lah, capek. Oh, gitu. Ini bukan presiden yang nanya loh Pak. Banyak generasi yang siap sekarang. Sudah maju, saya sudah 22 tahun. Enggak, 22 tahun nih beredar di Jakarta. Rumah saya kan di Jogja. Saya 22 tahun tuh di Jakarta terus dalam jabatan-jabatan publik. Saya kira tidak banyak, tidak sampai 10 saya kira orang yang sepanjang saya ya berkarir di sini. Dan itu sudah cukup lah, 22 tahun waktu yang lama. Saya sampai enggak tahu anak saya sekolahnya sekolah sendiri, sampai lulus sendiri gitu. Saya cuma tinggal bayarnya aja, sekolahnya saya enggak carikan. Karena sibuk ngurusin publik. Karena sibuk di sini. Jadi Pak Mahfud nggak ada keinginan untuk masuk dalam peredaran, atau misalnya apa karena memang secara survei masih belum masuk 3 besar gitu? Karena kan circumstancesnya, momentumnya berbeda. Enggak, survei itu biasanya muncul kalau dia menyatakan mau, tidak mau kok mau disurvei. Siapa itu? Partainya juga enggak ada. Dulu enggak punya partai, tapi punya jaringan-jaringan yang bisa saya pakai di perguruan tinggi, di LSM. Dan sekarang jaringan itu sel tidur itu nggak coba dibangunkan oleh Mahfud MD. Enggak lah. Apa karena negaranya harus lebih maju. Pak ada yang bilang Pak Mahfud kayaknya nggak mau woro-woro 2024, kayaknya agak trauma nih barang ini nih di 2019. Iya, Pak. Salah satunya iya. Saya harus trauma politik apa Pak? Yang enggak, terutama begitu. Karena kalau kita bekerja habis-habisan, seakan-akan sudah ya, tiba-tiba dibelokkan jatuh. Wah ini berarti Tuhan enggak mau. Oleh sebab itu orang mati-matian juga kalau Tuhan enggak merestui, enggak bisa. Tetapi ketika saya diam, gitu, kalau Tuhan mau, jadi
Saya jadi menteri, saya bilang, saya nggak kenal rasanya Gus Dur kepada saya. Tapi jadi, karena Tuhan mau. Iya kan? Iya. Ketika saya mau, waktu Pak SBY jadi presiden pertama, saya tim intinya dan saya dipanggil 4 kali oleh Pak SBY. Pak Mahfud kalau jadi presiden, Pak Mahfud sama-sama saya lagi di kabinet. Jabatannya udah disebut, dipanggil ke rumahnya Cikeas, dipanggil ke Hotel Four Seasons. Pak Mahfud. Soal hukum lah ya. Iya. Begitu jadi, enggak jadi. Begitu beliau jadi, saya enggak masuk. Enggak nyangka saya. Ini kalau sudah berusaha enggak dapat kan. Terus saya jadi ketua MK malah enggak berusaha. Karena apa? Waktu itu Pak siapa yang di Jawa Barat tuh habis masa jabatan, terus katanya ada seleksi hakim, bukan Pak, yang tentara itu. Terus saya suruh oleh Gus Dur waktu itu disuruh ikut hakim MK gitu, karena Gus Dur tuh gini dulu ceritanya tuh. Saya mau masuk DPR kan Gus Dur, Pak Mahfud katanya. Ada 4 orang di PKB ini, saya larang masuk DPR katanya. 1 Pak Mahfud, 2 Alwi Shihab, 3 Khofifah, 4 A.S. Hikam. Kenapa enggak cocok kamu jadi DPR? Kenapa Gus? DPR itu tempatnya orang bohong, kata Gus Dur. Lah itu temannya Gus Dur kok diizinkan masuk. Lah itu memang tukang bohong, jadi saya kirim. Jadi yang masuk DPR itu bang tukang bohong, saya kirim ke DPR. Itu kata Gus Dur. Iya. Terus saya di mana Gus? Pak Mahfud tuh jadi ketua MA saja katanya. Cocoknya penegak hukum MA. Mahkamah Agung ya? Iya, Mahkamah Agung. Gus, ketua MA itu dipilih oleh DPR. Kemudian dipilih oleh anggota MA dan saya enggak bisa jadi ke sana, harus ikut seleksi. Terus kemudian udah jadi kibarin bendera putih lah Pak Mahfud ya. Saya ke DPR aja. Nah, saya jadi anggota DPR. Sudah kalau mau tanda tangan ya. Udah ke DPR. DPR lah saya, Pak Alwi saya, Khofifah Hikam masuk ke DPR. Jadi nah begitu saya terus ada peluang itu. Gus Dur saya ditelepon oleh Effendi Khoiri dari dia sedang tawaf. Dia ketua fraksi PKB, dia sedang tawaf di Mekah. Pak Mahfud katanya. Apa Pak Mahfud segera daftar ke MK? Saya ditelepon Gus Dur, Pak Mahfud suruh daftar ke MK, enggak usah lagi di DPR gitu. Daftar ya ke MK. Itu tiba-tiba aja tuh Pak? Artinya saya enggak ingin, tapi Gus Dur ke MK gitu. Nah begitu MK saya jadi anggota gitu saja, lalu terpilih ketua. Nah gini maksud saya, Tuhan itu kalau memberi, ya beri gitu aja. Kalau kita ngejar Tuhan enggak meridhoi, enggak dapat. Itulah sebabnya saya udahlah. Itu aja. Bagi Anda yang ingin maju di Pilpres mendatang, pura-pura aja nggak mau dan pura-pura nggak berusaha. Tuhan tuh punya rencana tuh pasti nanti ujung-ujungnya. Kayaknya Tuhan punya rencana buat Pak Mahfud nih sekarang. Iya, karena udah nggak pengen dan nggak berusaha. Anda simpulkan sendiri. Tendensius. Menarik Pak. Ini kita udah sampai di ujung nih Pak ya. Ada hal-hal lain yang mungkin Pak Mahfud juga bisa update ke kita Pak. 2 hal Pak. Tentang KPK. Kita tahu kemarin ada yang ramai juga isu salah satu komisioner KPK yang dapat sorotan sampai dunia internasional. Dan update soal BLBI. Pak. Ini penting juga karena Pak Mahfud ini orang sipil yang mengomandani, harus membuyback, membawa kembali harta-harta kita yang udah entah kemana. Dan progresnya udah hampir ikhlas dan Pak. progresnya di Arab Mahfud kelihatan. Iya. Nah, dan kita ingin sekali. Saya mau nambahin satu lagi Boleh, Pak. Pak. Peduli lindungi Pak, ngeri nggak pakai itu? Amerika bilang melanggar HAM kita. Pak, ini isu-isunya detik Pak. Nah ini nih dia Pak. Ini Pak, kalau enggak dia nggak dapat soundbite. terus nih, Pak. Lumayan nih press Tentang Kita datang bertiga menyala-nyalain Pak. KPK Pak. Ya KPK itu Anda harus objektif melihat apa yang dilakukan oleh KPK periode sekarang ini kalau dihitung. Baik jumlah uang yang diselamatkan maupun koruptor dan kualitas koruptornya yang dimasukkan penjara sampai ke tingkat menteri, DPR, DPRD, bupati, gubernur. Nggak kalah lah KPK sekarang dengan yang dulu. Nggak kalah kalau dari sudut itu. Hasil survei juga menunjukkan dia termasuk lembaga yang terpercaya.
gitu, tinggi tingkat kepercayaan. Meskipun banyak disangsikan di awal ya Pak. Pastilah, sejak dulu Pak Agus Raharjo dulu semua orang sanksi ini orang apa gitu kan, nggak bisa ini. Pas pelantikan sakit, digotong katanya. Tapi hebat kan, karena KPK itu sebagai sebuah sistem itu udah kuat, sehingga di situ pasti bagus lah gitu. Dan ini buktinya yang sekarang bagus, sehingga kalau ada kasus Pintauli yang diadukan berkali-kali ini, seharusnya Dewan Pengawas ini tegas gitu loh. Ini pelanggaran etik apa bukan? Dan mengukurnya gampang, itu terjadi apa tidak kan gitu. Nah sekarang ini tidak jelas-jelas juga. Menurut saya tidak bagus. Dewas itu dulu kita pilih dari orang-orang yang terbaik, ya. Bayangkan tuh, ada orang Samsudin Haris Haryono kan orang hebat-hebat, Tumpak, lalu yang meninggal Pak Artijo, kita pilih semua inilah, gitu, agar berani, gitu. Tapi ya kayaknya belum. Oleh sebab itu menurut saya KPK harus tegas nih dewasnya. Dewas ya Pak. Ini Iya. kunci di Dewas nih Pak ya. Iya, umumkan. Ini benar melakukan sanksinya ini. Oh ini tidak benar, harus jelas gitu. Tidak benarnya di mana, benarnya di mana. Karena jangan sampai Ibu Lili juga tersandra Iya, dengan jangan isu sampai yang dia kasihan dia juga gitu. Kalau soal BLBI benar. Nah, gimana nih Pak? Jadi BLBI itu dulu adalah proses hukum perdata melalui Inpres Bu Megawati. Katanya ini kolusi, memberi kesempatan orang korupsi. Dibawa ke pengadilan, Inpres itu benar, tidak salah. Jadi perjanjian perdata itu benar. Pelaksanaan perdatanya katanya ada kong kali kong, dibawa ke KPK. Ternyata Mahkamah Agung mengatakan itu perdata. Nah kita tagih sekarang. Nah banyak orang yang mau mengganggu nih, pengacara lah, di DPR lah, politisi lah. Itu enggak boleh ditagih. Ada yang satu bilang dengan alasannya ini perdata itu harus dengan macam-macam lah syarat. Nah boleh ditagih. Terus ada yang bilang itu pidananya belum selesai. Saya bilang kamu sekarang berdebat di televisi, nulis di koran, saya yang mau menyita harta orang-orang itu. Saya bilang. Kalau enggak 22 tahun kita. Iya, betul. Iya tuh. 22 tahun harta di kangkanya orang dan surat-suratnya sudah banyak yang dihilangkan, banyak yang dialihkan. Lah kalau enggak hilang nih harta negara, ambil ya bilang. Seberapa banyak sih Pak? Kita nggak punya bayangan Pak. 114 triliun, 111 triliun. Itu pun negara sudah rugi lah, karena seharusnya hutang itu seharusnya 480 triliunan gitu, tapi diturunkan jadi 111 dulu melalui Inpres asal mau bayar, mau jamin gitu sudah dianggap lunas. Nah ini dianggap lunas ini pun masih tidak mau bayar kan, ya kita kejar dong. Anda silahkan diskusi, saya kejar dulu, saya bilang. Nanti kalau memang keliru ngitung, kita hitung ulang. Pokoknya saya kejar, saya bilang. Ya gitu aja kalau soal BLBI. Dan sekarang kita sudah dapat 20 triliun. Udah dapat 20 Pak dari sekitar 111-an. Ini lumayan ya. Lumayan, Bang. Tapi kan gini Pak, Bapak ini kan berhadapan sama orang-orang yang punya uang, punya kuasa dan punya networking, dan entah orangnya juga ada di mana kan. Fight back-nya boleh cerita nggak Pak? Enggak. Biasa-biasa. Tantangannya aja. apa? Biasa-biasa aja. Standar ini Enggak kita ada. pertanyaan. Iya, biasa-biasa aja. Ada yang datang kepada saya ya menggoda lah. Ada yang menggoda waktu Ya itu? pasti. Wah, ini gini. Saya bilang, ini milik negara gitu. Dan mari kita selesaikan aja, Bapak mau bayarnya berapa, kami ngitung berapa, Bapak merasa utangnya berapa, nanti hitung-hitungan aja, saya bilang. Ada yang baik-baik datang nyuruh orang baik-baik, ada yang juga pakai politik, tapi saya tidak peduli, saya bilang. Nama-nama besar nih, Pak? Milik negara. Nama-nama besar, nama kecil, nama menengah, semua gitu, macam-macam lah. Itu Kasih soal liar, uang Bu. orang besar. Iya, Pak, ini ada Mana ada yang kecil BLBI. Iya. Kan biar disebut gitu, Pak. Iya, itu utang di warung itu kecil itu. Pak, ada yang ini lagi-lagi Pak, kali apa namanya opini-opini agak miring juga. Pak Mahfud ini kok kayaknya agak sensi banget sama Hutomo Mandala Putra Soeharto nih. Padahal kan yang ngemplang kan agak banyak kan, ada Maributu Srinivasa, macam-macam lah, big name lah Pak. Tapi kenapa kok kayaknya yang disorot, yang di preskonan, yang di preskon, yang dikejar tuh kayaknya Pas Tommy. Nah, coba Pak, diklarifikasi dulu Pak. Medianya aja yang memberitakan. Seperti kamu. Salah kan ini, Pak. Torik nih, Pak. Lu sih nyalain Kalau gua. Tommy lalu kamu jadikan berita besar gitu. Padahal Sinivasan udah kita ini sih yang paling banyak nih hartanya Sinivasan yang kita ambil. Dia
pokoknya saya mau menunda pembayaran utang. Saya mau ngakui punya utang yang kalau dihitung tuh kira-kira 80 triliun ya. Pokoknya diberi kesempatan saya nyicil mulai bulan depan. Nggak, saya bilang. Kamu ngaku, nggak ngaku, saya sita dulu hartanya. Kalau punya uang bayar, ini kembali. Saya bilang gitu aja. Jadi yang besar juga sama. Siapa yang tidak besar sama si ini juga kita Samsul Nur Salim kita tak panggil, Agus Anwar kita. Semua lah. Semua Jadi tidak. nggak cuma Tommy ya Pak yang di. Enggak, yang Tommy itu utang kecil loh itu. Utang kecil dan itu. Cuma karena big name aja kali Iya Pak kan ya. namanya yang besar. Namanya yang Itu besar. utangnya berapa sih Tommy? Torik. Udah banyak. Iya. Jadi nggak sensi dan nggak memang ngincer Pak, karena memang Dan wah, Tommy katanya mau gugat pengadilan, sampai sekarang enggak gugat. Kita sudah justru berdasar putusan pengadilan, kok mau digugat ke pengadilan gimana? pernah diajak ketemu Pak sama Pak Tommy atau Enggak. perwakilan? Enggak. Oh kalau orangnya sih yang datang banyak mungkin mengatasnamakan dia, disuruh benar atau tidak enggak tahu, tapi saya bilang kalau mau ngitung ke kantor sana ada tukang ngitung, saya bilang. Saya kan enggak ngerti hitung-hitungannya. Di sana tuh di kantor di Departemen Keuangan, saya kasih memo, saya bilang hitung ke sana. Kok mau ngitung dengan saya kan? Gitu aja. Iya benar-benar. Peduli lindungi ini gimana? Peduli lindungi ya Pak. Ya gini loh, peduli lindungi itu kan gini, di Amerika itu ada undang-undang di mana di undang-undang itu disebutkan Amerika itu akan meneliti dan mengkaji dan menampung laporan penegakan HAM di negara-negara yang punya hubungan kerja sama ekonomi, politik dan keamanan dengan Amerika. Nah disitulah masuk laporan dari berbagai negara. Nah itu semua negara dilaporkan di situ, bukan hanya Indonesia. Yang tidak dilaporkan cuma Amerika sendiri karena dia yang buat. Itu kan. Ya sudah, tetapi itu Amerika. Ada instrumen lain, ada instrumen lain. Instrumen lain itu namanya Special Procedure Mandate Holders gitu. Dia yang menghimpun laporan-laporan, ini di bawah PBB nih, instrumen ini di bawah PBB. Nah di situ terlihat periode 2018 sampai 2020 itu Indonesia dilaporkan sebanyak 19 kali pelanggaran HAM. Amerika dilaporkan 78 kali pada periode yang sama. Sama kalau laporan. India 61 kali, Turki 30 berapa kali, sama gitu. Itu orang lapor aja memberitahu dan tidak ada konsekuensi hukumnya. Anda juga boleh lapor sekarang. Nambah satu lagi kan, Tambah. 79. Dan itu hanya diumumkan aja, mau ditanggapi boleh, tidak ditanggapi boleh. Yang ada konsekuensi hukumnya itu kalau Dewan HAM PBB. Kalau ini kan ini kelompok anu aja. Indi lah ya Pak ya. Waktu ada laporan Indonesia ditanya oleh SPMH dengan 18 pertanyaan di Papua tuh orang membentuk panitia penyambutan PBB, tim investasi PBB kata Indonesia mau diperiksa. Kata siapa? Saya bilang enggak ada. PBB enggak boleh ke sini tanpa izin saya bilang. Tanpa izin negara maksud saya. Iya kan? Enggak boleh. Kalau mau investigasi ke sini seenaknya. Ntar dulu kasusnya apa, prosedur penetapannya bagaimana itu kita Oke. atur. Jadi don't worry lah. Dan Don't soal worry, peduli lindungi yang harus worry ini itu, pengemplang BLBI ya, ini Bos. soal peduli lindungi itu justru kita untuk melindungi hak asasi manusia di sini yang sifatnya kolektif. Lalu dilaporkan ini melanggar HAM katanya karena kalau si Ari sama Budi datang ke mall ketahuan dari sini terinfeksi diusir itu melanggar HAM gitu. Mereka nggak ke mall sih. Dia ada di mana ketahuan itu melanggar HAM, hak pribadi. Loh, itu justru untuk melindungi kita kan. Iya. Untuk melindungi dan nyatanya Indonesia jauh lebih baik dari Amerika kan. Betul. Jauh lebih baik. Penanganan COVID ya, Pak, ya? Penanganan COVID-nya. Di ASEAN nomor 1. Iya. Di dunia dalam aspek tertentu nomor 4 kita ya. Ada RRC Jepang, Indonesia apalagi di 1. Amerika di bawah tuh bersama Iran, bersama Brasil, berarti itu Amerika. Lalu kok nyalakan kita. Ya udahlah sering lihat aja gitu. Dan itu tidak apa-apa juga, namanya informasi kan. Oke. Tapi maksud saya masyarakat jangan panik lah, itu hal-hal yang biasa aja. Jadi jangan uninstall juga tuh peduli lindungi. Nggak bisa masuk mall nanti loh. Iya benar. Nggak bisa masuk sini juga. Nggak bisa masuk sini. Iya. Pak, ini kita sudah sampai ujung adu perspektif nih Pak. Terima kasih. Ini nggak ada yang diadu, tapi banyak perspektif. Iya. Bapak ini banyak direbutin sama masjid-masjid Bos untuk jadi khotib Iya. apa namanya sholat gitu ya, sholat Jumat macamnya karena perspektifnya jernih. Nah,
Pak boleh nggak Pak kasih pesan-pesan ke pemirsa Detikcom dan Total Politik, apa sih Pak pesan damainya Mahfud MD bicara mengenai kerukunan, kedamaian, dan toleransi gitu Pak? Ya banyak orang memahami Idul Fitri itu orang kembali suci secara pribadi. Sebenarnya Idul Fitri kembali ke asal kejadian. Karena saya pejabat sekarang, Idul Fitrinya negara seperti apa? Idul Fitrinya negara bukan Idul Fitrinya Ari atau Budi atau Torik. Idul Fitrinya Indonesia itu seperti apa? Kembali ke asal kejadian Indonesia, bahwa negara ini dibangun melalui kebersamaan. Oleh sebab itu nilai kebersamaan harus kembali. Kita mumpung Idul Fitri, mari kembali bersama-sama. Bahwa negara ini dibangun dengan dasar toleransi, menerima perbedaan, gitu, menerima perbedaan. Lalu Indonesia ini dibangun untuk maju bersama, gitu aja. Oleh sebab itu sejak dulu perbedaan agama, suku, ras dan sebagainya itu supaya tidak menjadi penghalang kita untuk maju bersama, tetapi menjadi penguat untuk saling bersinergi di dalam perbedaan itu saja saya kira. Problem kita kan gitu, apalagi sekarang ada pembelahan itu. Nah ini kalau belah ini hancur semua, lebih baik bersatu lagi aja. Mumpung Idul Fitrinya nih, fitri kita itu, fitri Indonesia itu adalah negara yang dibangun dengan kebersatuan, kebersamaan. Mantap, Iya, luar biasa. Luar biasa. Ini sama bagusnya jadi penceramah ya. Saya yakin. Saya sebelum jadi ahli hukum, saya dulu memang penceramah. Gitu. Ada ini ya Pak. Jadi lebih dulu jadi penceramah daripada jadi menteri. Iya. Ada yang sekarang penceramah, dulunya politisi Pak. Jadi Bapak ini kebalik-balik Pak. Pak terakhir Pak, ada jok Madura soal Lebaran nggak Pak? Udah habis waktu. Ada. Pak Mahfud terima kasih banyak Pak atas waktunya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan perspektif dan menjawab banyak sekali persoalan politik, hukum dan keamanan. Sehingga kita Lebaran tuh bisa penuh kedamaian dengan penjelasan Pak Mahfud. Sudah nggak ada gerundel-gerundel di hati soal konflik. Ya gitu-gitulah, banyak sekali kan sekarang ini kan. Problemnya ini kalau kata Pak Mahfud ini soal gantian aja. Soal gantian Bos. aja. Jadi sabar aja gitu. Adu perspektif pertama yang ada kesimpulannya kayaknya. Iya. Oke, demikian adu perspektif pada malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.